Apa yang terjadi selama konklav berlangsung? Konklav akan dihadiri para kardinal pemilih atau elektor, didahului oleh perayaan Ekaristi Hikmat, Misa Nazar Pro Eligendo Pontifice, yang berarti sumpah atau janji suci demi pemilihan paus. Setiap kardinal pemilih mengambil sumpah sebagaimana yang telah ditentukan sebelum memulai konklav. Mereka berkomitmen jika terpilih akan setia memenuhi Munus Petrinum, tugas Petrus sebagai gembala gereja universal. Mereka juga berjanji untuk menjaga kerahasiaan mutlak mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemilihan Paus Roma dan tidak mendukung segala upaya campur tangan eksternal dalam pemilihan tersebut. Pada titik ini, pemimpin perayaan liturgi kepausan menyatakan extra omnes, yang berarti semua orang yang tidak menjadi bagian dari konklav harus meninggalkan Kapel Sistina. Hanya pemimpin perayaan liturgi kepausan dan seorang pejabat gerejawi yang ditunjuk untuk menyampaikan permenungan yang akan tinggal. Permenungan berfokus pada tanggung jawab besar yang ada pada para pemilih dan perlunya bertindak dengan niat yang murni demi kebaikan gereja universal dengan hanya menempatkan Allah semata-mata dalam pandangan mereka. Para kardinal pemilih kemudian membacakan doa menurut Ordo Sacrorum Rituum Conclavis yang isinya, "Ya Allah Gembala abadi, Engkau yang menggembalakan umatmu dengan kasih seorang Bapa. Berikanlah gerejamu seorang paus yang berkenan kepadamu karena kekudusan hidupnya dan sepenuhnya mengabdikan diri untuk pelayanan umatmu." Semua prosedur pemilihan berlangsung secara tertutup di Kapel Sistina di dalam Istana Apostolik Vatikan, yang tetap tertutup rapat sampai pemilihan selesai. Selama proses pemilihan, para kardinal pemilih harus menahan diri untuk tidak mengirim surat atau terlibat dalam percakapan, termasuk panggilan telepon, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat mendesak. Mereka tidak diperbolehkan mengirim atau menerima pesan dalam bentuk apapun. Untuk memilih paus baru secara sah, diperlukan 2/3 mayoritas dari para pemilih yang hadir. Setelah surat suara dihitung, semua surat suara dibakar. Jika hasil pemungutan suara tidak meyakinkan, cerobong asap yang ditempatkan di atas Kapel Sistina akan mengeluarkan asap hitam. Jika paus terpilih, asap putih akan mengepul. Pemimpin dari seluruh kardinal akan berbicara atas nama semua pemilih, meminta persetujuan kandidat terpilih dengan kata-kata berikut. "Apakah Anda menerima pemilihan kanonik Anda sebagai paus tertinggi?" Setelah menerima persetujuan, ia melanjutkan bertanya, "Nama apa yang Anda inginkan untuk dipanggil?" Sejak saat itu, paus yang baru terpilih memperoleh otoritas penuh dan tertinggi atas gereja universal. Para kardinal pemilih memberikan penghormatan dan berjanji untuk taat kepada paus yang baru, dan ucapan syukur kepada Tuhan dipanjatkan. Kardinal Protodiakon kemudian mengumumkan kepada umat beriman tentang pemilihan dan nama paus yang baru dengan kalimat yang terkenal. Habemus Papa. Segera setelah itu, paus yang baru memberikan berkat apostolik Urbi et Orbi kepada kota Roma dan dunia dari Logia Basilika Santo Petrus.